Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai akses kontrol list, teman-teman. Oke, nah di pembelajaran kali ini terdapat cukup banyak materinya. Yang pertama ada teori ACL, kemudian setup topologi ACL, kemudian konfigurasi menghubungkan antar jaringan, kemudian konfigurasi standar ACL, kemudian tes konektivitas standar ACL, kemudian konfigurasi sequence number ACL, kemudian konfigurasi web server, kemudian ada extend ACL web, kemudian uji konektivitas ACL web, kemudian konfigurasi extended ACL, dan yang terakhir itu uji konektivitas ACL extended, teman-teman. Karena di sini langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu tentang teori ACL. Oke. Nah, untuk definisinya, ACL atau Access Control List adalah salah satu alat dasar dalam jaringan Cisco, ya teman-teman. Nah, alat ini memungkinkan administrator untuk mengontrol arus lalu lintas, memfilter paket, dan meningkatkan keamanan jaringan. Nah, kemudian pada dasarnya ACL adalah serangkaian aturan yang diterapkan pada antarmuka router atau switch, teman. Nah, aturan-aturan ini menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak berdasarkan parameter seperti alamat IP, jenis protokol, atau port number, teman, atau nomor port. Nah, selanjutnya untuk fungsinya, untuk jaringan kecil, ya teman-teman, ACL bertindak sebagai firewall ringan. Nah, membantu memprofil lalu lintas yang tidak diinginkan. Kemudian untuk perusahaan, ACL menegakkan kepatuhan, mengelompokkan lalu lintas antar VLAN, dan menambahkan lapisan keamanan lain di luar firewall khusus atau peralatan keamanan. Nah, singkatnya, ACL ini bukan sekadar konsep teknis. Nah, ACL merupakan alat praktis yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan TIK modern, teman-teman. Oke. Kemudian kita lanjut, ada ACL standar. Yang pertama itu ada ACL standar. Nah, ACL standar mencocokkan hanya alamat IP sumber, ya teman-teman. Nah, kemudian paling baik untuk penyaringan sederhana, ya teman-teman. Nah, misalnya hanya mengizinkan subnet untuk mengakses antarmuka manajemen. Nah, untuk range-nya hanya dari 1 dan 99 sampai 99 dan 1300 sampai 1999. Ini contohnya, nanti kita akan bahas untuk contohnya. Kemudian ada extended ACL. Nah, ini juga mencocokkan IP sumber ditambah tujuan, protokol, dan port, ya teman-teman. Nah, extended ACL ini berguna untuk kontrol yang lebih rinci. Misalnya mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnet. Untuk range-nya itu dari 100 sampai 199 dan dari 2000 sampai 2699. Dan ada name ACL, ya teman-teman. Nah, untuk name ACL ini lebih mudah dikelola karena menggunakan nama alih-alih angka. Jadi misal nama, ya teman-teman. Nah, kemudian untuk name ACL juga mendukung keduanya, standar dan luas logika. Nah, contohnya di sini IP access list extended block telnet. Kemudian seperti ini. Nah, jadi seperti itu, ya teman, untuk teori ACL. Nah, di video selanjutnya kita akan masuk ke setup topologi ACL, ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah jadi seperti ini ya teman-teman untuk setup topologinya. Di sini teman-teman mempunyai atau menambahkan 2 switch, kemudian 2 router, 3 server, dan juga 6 PC, ya teman-teman. Nah, kemudian untuk blok server itu menggunakan nanti VLAN 99, kemudian IP-nya
172.16.23.1. Kemudian untuk router untuk IP jalurnya itu menggunakan IP 233.1 dan juga .2/30 ya teman-teman. Kemudian untuk blok PC sebelah atas itu menggunakan VLAN 11 dengan IP-nya 123.1. Kemudian di sebelah kiri di sini itu VLAN 12 dengan IP-nya 124.1. Kemudian yang bawah itu VLAN 13 dengan IP-nya 125.1/24 ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk setup topologinya. Nah, di sini bagi teman-teman bisa mengerjakan terlebih dahulu ya teman-teman sebelum melihat video yang selanjutnya. Oke, mungkin cukup segitu saja ya teman-teman untuk setup topologinya. Kita lanjut ke video berikutnya, yaitu tentang konfigurasi menghubungkan antar jaringan ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya untuk konfigurasinya. Kita dimulai dari switch terlebih dahulu ya teman-teman. Kita membuat VLAN terlebih dahulu. Enable konfigurasi terminal. Kemudian kita masuk ke dan buat VLAN 11, VLAN 12, dan VLAN 13. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan si interface ini ke dalam VLAN-nya ya teman-teman. Kita masuk ke interface range FA /1 sampai 2. Jangan lupa switch port model akses, switch port akses VLAN 13. Kemudian interface range FA 0/3 sampai 4. Jangan lupa switch port model akses, kemudian switch port akses VLAN 12. Kemudian interface range FA 0/5 sampai 6. Switch port model akses, switch port akses VLAN 11. Oke, kemudian kita masuk ke interface FA 0/7, switch port mode terang. Dan di sini kita aktifkan di router 1. Enable konfigurasi terminal interface 0/0. Kita enter, jangan lupa shutdown. Oke, shutdown. Oke. Dan kita lanjut di sini ya teman-teman. Dan shutdown, kita masuk ke interface 0/0.11. Jangan lupa encapsulation.1q11. Kemudian IP address-nya itu 123.123.1. Kemudian 255.255.255.0. Oke, kemudian kita paste 12. Jangan lupa encapsulation.1q12. Kemudian IP address 124.1.255.255.255.0. Kemudian 13 encapsulation.1q13. Kemudian IP address-nya 125.125.125.255.0 dan enter. Oke, sudah. Kemudian kita beri jalur buat ke DHCP pool ya teman-teman, IP DHCP. Oke, sini kita exit terlebih dahulu, exit IP DHCP pool VLAN
networknya itu networknya 1 Oke, kemudian kita buat jalur networknya. Ini ke interface sudah dilanjut di router yang kanannya. Oke, konfigurasi terminal sampai sama 1 terlebih dahulu. Shutdown dan buka IP address ini. Kemudian kita masuk ke interface Kemudian kita enter. Oke, di sini udah kita di switch. Oke, kita buat bilang 99. Oke, kemudian kita press range 2 sampai 4.
di sini sudah. Kemudian kita buat IP jalurnya atau IP rootnya. Di sini kita menggunakan konsep EGRP ya teman-teman. Oke, di router kiri terlebih dahulu. Router kiri kita masuk exit dulu ya. Dulu kita router EGRP satu aja. Kemudian networknya 3.0. Enter. Kemudian networknya lagi 123.3.3.0. Kemudian di router kanan exit router EGRP 1, kemudian networknya 3 dulu ya, 3.3.3.0. Oke, dan untuk konfigurasinya sudah. Selanjutnya kita cek untuk IP DHCP nya apakah bisa. Oke, ini bisa. DHCP bisa. Oke, kemudian di PC DHCP kita muncul DHCP stop DHCP desktop configuration DHCP desktop. Oke, nah selanjutnya kita coba kirim paket terlebih dahulu dari sini ke sini. Successful. Oke, kita dari sini ke sini. Progress tadi successful juga. Dari sini ke server sini successful. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi menghubungkan antar jaringannya ya teman. Oke, nah di video selanjutnya kita akan lanjut ke konfigurasi standar ACL nya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah untuk konfigurasi standar ACL nya itu seperti ini terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita masuk ke tekanan konfigurasi terminal, kemudian kita ke IP access list, kita tanda tanya terlebih dahulu. Nah, untuk access list itu kan ada dua ya teman-teman, ada yang standar dan juga extended. Kita pakai yang standar terlebih dahulu. Standar kita tanda tanya lagi. Kemudian nah di sini untuk access list itu bisa range-nya atau standar IP access list number-nya 1 sampai 99. Kemudian di sini juga teman-teman word, berarti teman-teman bisa pakai nama juga ya teman-teman. Oke, di sini bisa pakai number 1 aja. IP access list standar 1 misal ya. Standar 1. Kita tanda tanya lagi nomor 1. Kemudian di sini kita tanda tanya. Nah, di sini terdapat ada default, deny, exit, kemudian no, permit, dan remix ya teman-teman. Nah, untuk default itu defaultnya konfigurasi ACL ininya. Kemudian nah kita akan coba konfigurasi yang deny dan juga permit ya teman-teman. Nah, untuk deny yaitu specify packet to reject ya teman. Nah, kalau permit ini specify packet to forward ya teman-teman. Oke, di sini kita
konfigurasi yang dinaik terlebih dahulu, misal 125.125.0. kemudian kita pakai wildcard max 255. Nah, kemudian baru permit any ya teman-teman. Kemudian kita cek do show access list. Nah, di sini jadi untuk standar IP access list itu diurutkan ke bawah ya teman-teman. Jadi dari 10 ke bawah, kemudian ke bawahnya lagi ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini seperti ini juga ya teman. Nah, ketika kita akan mengirimkan paket dari PC ke switch, nah dari switch itu ke router. Nah, dari router ini kan ada yang namanya input dan juga output ya teman-teman. Nah, untuk si paket input itu bisa atau langsung ke inputnya atau masuk ke routernya. Nah, untuk outputnya itu akan keluar ya teman-teman. Nah, keluar juga itu untuk aksesnya itu diizinkan untuk mengakses server ini atau tidak diizinkan ya teman-teman. Jadi untuk input itu dia keluar, tapi nunggu dulu hasilnya apakah dapat mengakses si server ini atau tidak ya teman-teman. Nah, seperti itu untuk konfigurasi ACL standarnya ya teman-teman. Nah, di video selanjutnya kita akan melanjutkan konfigurasi standar ACL dan tes konektivitasnya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah di sini untuk interface-nya kita menggunakan in ya. Nanti yang semua ini kita masuk ke dalam interface terlebih dahulu. Oke, dan baru ID akses group 1 untuk akses linknya, jangan lupa group 1. Kemudian kita tanda tanya terlebih dahulu. Nah, kita akan memakai in ya teman-teman, akses group 1 in. Oke, kemudian enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Untuk konfigurasinya hanya seperti ini. Oke, kita coba klik paket. Nah, ini kan successful ya teman-teman. Coba klik paket dari sini ke isi sini, apakah successful? Di sini jadi valid ya teman-teman. Coba lagi, ini valid. Oke, nah di sini kita coba untuk pilihan 12 ke server 1 apakah successful. Nah, ini successful ya teman-teman. Nah, jadi kita udah berhasil konfigurasi akses list standar pilihan 13, tidak bisa konfigurasi ke atau tidak bisa mengirimkan paket ke server ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk konfigurasinya sangat mudah ya teman-teman. Oke, mungkin cukup segitu ya teman-teman untuk video tes konektivitas standar ACL. Nah, di video selanjutnya kita akan konfigurasi sequence number ACL ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah kita lanjutkan ke konfigurasi sequence number. Nah, di sini kita coba untuk tambahkan sebuah PC anomali ya teman-teman. Di sini di pilihan 11 aja. Misal di sini terdapat PC atau anomali atau entah punya siapa yang terhubung ya teman-teman. Oke, kemudian kita konfigurasi terlebih dahulu. Switchport mode akses pilihan 11. Oke, kita percepat lebih dahulu. Oke, kita berikan ratingnya. Oke, nah di sini gimana caranya agar kita hanya si PC anomali ini yang diblokir ya teman-teman untuk paketnya di sini nanti. Nah, bagaimana caranya
di sini teman-teman tinggal masuk lagi ya, masuk lagi ke sini, kita exit terlebih dahulu, dan IP access list kita tanda tanya standar 1, tanda tanya lagi standar 1, kemudian kita enter terlebih dahulu, kemudian tanda tanya. Nah, di sini kita kan untuk konfigurasi untuk konfigurasi deny lagi, nah otomatis kan kita nanti konfigurasi berada di bawah permit ini ya teman. Nah, dengan adanya sequence number ini, jadi kita bisa di atas permit ini, jadi di bawah yang konfigurasi pertama yang tadi teman. Nah, caranya teman-teman di sini misal 12 kemudian deny, kemudian kita tanda tanya lagi. Nah, untuk hostnya ya teman, nah di sini penting ya teman, hostnya kita lihat IP address-nya 2123.4 ya teman-teman. Nah, berarti kita konfigurasinya host, dan kita 123.123.4 masukkan untuk IP host yang PC anomali yang tadi ya teman. Kemudian kita tanda tanya lagi. Oke, nah di sini kita tidak usah menambahkan wildcard max, dan di sini kita enter aja. Nah, enter, kita coba to show access list. Nah di sini udah bisa ya teman, atau udah ada terdaftar. Oke, selanjutnya kita coba kirimkan paket. Nah, ini kan successful tadi, kita kirimkan paket terlebih dahulu. Ini apakah bisa ya teman, masih bisa. Oke, successful. Di sini juga kita coba server 1 successful. Oke, nah kita coba yang PC anomali yang ini, yang entah siapa ini masuk mengakses ke server 1, apakah bisa. Nah, di sini terbukti valid ya teman-teman. Kemudian kita coba untuk jalan 12 ini karena kita tidak konfigurasi apa-apa. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman. Bila mana ada PC yang tidak dikenal kemudian ingin mengakses ke server, dan di konfigurasinya itu hanya di blok yang ini saja, yang PC anomali. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin saya rasa cukup ya untuk konfigurasi sequence number ACL. Selanjutnya kita akan konfigurasi web server ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah untuk konfigurasi web server nanti kita kan akan melakukan nantinya konfigurasi extended ACL. Nah, yang dimana kita akan mencocokkan IP sumber ditambah IP tujuannya ya teman, protokol dan juga portnya. Nah, extended ACL ini berguna untuk kontrol yang lebih rinci, misal mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnet. Nah, kemudian range-nya juga dari 100 sampai 199 dan juga 2000 sampai 269 teman. 699. Oke, nah di sini kita langsung aja ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini kita ubah namanya jadi server 1 server 2 server 3. Oke, kemudian untuk konfigurasinya, oke, sebelumnya di sini kita hapus terlebih dahulu untuk yang PC anomali ini agar tidak mengganggu ya teman-teman. Oke, kemudian kita cek dulu bisa. Oke, successful. Oke, ini bisa. Kemudian kita masuk ke server 1, kemudian di service, di HTTP, untuk indeks HTML nya kita edit. Nah, ininya ya teman, sorry Cisco Packet Tracer nya kita hapus,
kita coba jadi hi welcome to Marki. Hi welcome to Marki. Kemudian kita save, kita yes, kita lihat IP nya 23.2. oke. Dan di PC ke web browser sini tulis aja teman. Oke, dan masukkan IP nya 172.16.23.2. kemudian kita go. Nah, di sini udah berubah ya teman, jadi hi welcome to Marki ya teman-teman. Nah, jadi untuk konfigurasinya itu seperti itu ya teman-teman. Nah, sangat mudah. Oke. Nah, selanjutnya di video selanjutnya kita akan konfigurasi atau ya benar, konfigurasi extended ACL web ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah untuk konfigurasinya nanti yang pertama kita akan deny HTTP to server 1, kemudian yang kedua permit semua VLAN ke server 1, kemudian permit VLAN 11 ke server 2, kemudian permit VLAN 13 ke server 3. Oke, di sini kita masuk ke router kanan. Di sini kita hapus dulu ya teman untuk akses listnya. Kemudian kita masuk ke IP access list extended di sini 100 sampai 99 saja extended 100 TCP ini hostnya itu dan server 1.172.16.23.2 teman. Dan kita tanda tanya lagi. Nah, kita pakai EQ ya teman, EQ dan sini kita tanda tanya lagi. Kita kan akan memblokir HTTP aja teman. HTTP berarti EQ80. oke, nah di sini sudah. Kemudian lanjut akses list. IP kita exit terlebih dahulu, exit IP access list 100 IP ini, kemudian hostnya 172.2.2, kemudian kita enter. Nah, di sini kemudian kita lanjutkan lagi permit IP 123.0, kemudian yang kali maksnya .255, kemudian hostnya 172.16.23. server 2. kita lihat berapa IP nya teman-teman.
access group 100, kemudian in. Oke. Nah, jadi untuk konfigurasinya cukup seperti itu ya teman-teman. Dan kita show access list. Oke, nah di sini sudah ya teman-teman. Oke, di situ sudah. Kemudian kita lanjut ke video berikutnya untuk menguji konektivitas ACL web ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman, kita lanjutkan sebelum ke uji konektivitas. Di sini ada terdapat konfigurasi baru ya teman-teman. Nah, sama seperti yang ini. Nah, seperti yang ini, yang di sini itu nanti, nah seperti yang ini itu nanti tambahin di router ini ya teman-teman, di router 01 itu yang di sebelah kiri. Nah, kemudian untuk uji konektivitasnya di sini kita coba dulu. Successful. Oke, ke situ successful karena kita untuk VLAN 11 ini hanya tidak bisa mengakses server 1, kemudian VLAN 13 kita coba server 2 itu ya. Oh, hanya VLAN, berarti VLAN ini ke server 3. Oke, betul. Dan VLAN 12 itu tidak kemana-mana. Karena di sini kita coba, oke, kita go lagi, next dulu kan, next dulu kita masuk ke web browser. Kita coba aja teman-teman, kita coba masukkan IP-nya 192.16.3.2. kemudian kita go, apakah muncul? Oke, nah kalau menggunakan HTTP itu tidak muncul ya teman-teman. Oke, kita coba tambahkan jadi HTTPS. Kita coba go. Requesting out. Kenapa kita dulu lagi, kita coba pakai HTTPS. Kita go. Oke, di sini masih belum. Requesting out. Kita coba yang 3. Oke, yang 3 itu bisa. Oke, nah mungkin kita coba service edit. Yes, coba lagi. Kemudian go I welcome to Wordkey. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk konfigurasinya kita coba print dulu. Kan ini tidak bisa ke server 1. Highlightnya teman-teman. Kalau di sini berarti itu pilot semua. Coba sini berubah pilot, berarti ini bisanya ke 3. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk uji konektivitas ACL webnya.
Oke, kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu tentang konfigurasi extended ACL ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah di sini untuk konfigurasi extended ACL. Oke, dan di sini kita masuk, bentar teman-teman, di ada di sini aja, dan pencet terlebih dahulu enable konfigurasi terminal, dan kita masuk ke IP access list extended, kita pakai ACL aja, ACL, dan kita enter, kemudian kita permit. Nah di sini untuk soalnya ada yang teman. Nah jadi kita akan pilihan 11 bisa akses HTTPS ke server 1, dan pilihan 11 juga diblok ke server 1. Kemudian akses semua pilihan diblok ke server 1. Kemudian permit semua pilihan ke server 2 dan juga 3 ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut untuk konfigurasinya ya teman-teman. Permit, kemudian kita kan mengizinkan TCP 123.193.1.0 lewat maxnya 255, kemudian hostnya 2.16.22.2, kemudian EQ nya 4/3. Oke, 4/3, kita enter. Oke, kemudian kita deny IP any host 1.2.16.23.2, kemudian enter. Kemudian kita permit ini, dan permit lagi, permit IP any. Nah oke, untuk konfigurasinya cukup seperti ini ya teman. Dan kita exit, masuk ke interface G0/0. Jangan lupa IP access groupnya ACL nya in ya teman-teman, ACL nya in. Nah jadi cukup ini ya teman-teman, untuk konfigurasinya cukup seperti ini. Oke, nah kita kan di soal ini supaya tidak keliru ya teman, pilihan 11 itu diblok ke server 1. Oke, kita coba pilihan 11 apakah benar diblok. Kita delete terlebih dahulu server 1, kita coba klik 2 kali. Oke, nah ini benar ya teman-teman, jadi pilihan 11 itu keblok ke server 1. Kita coba ke server 2 apakah diblok. Nah untuk ke server 2 itu tidak, ke server 3 itu juga tidak ya teman-teman, berarti kita udah berhasil. Kemudian akses pilihan semua pilihan diblok ke server 1. Kita coba ini delete, kita coba pilihan 12 ke server 1 apakah successful, ternyata tidak. Pilihan 13 ke server 1 tidak juga, berarti benar ya teman-teman, kita udah berhasil. Kemudian diizinkan semua pilihan ke server 2, berarti itu kan sudah ke server 2. Kita coba ke server 2, successful dari pilihan 12, pilihan 13 ke pilihan ke server 2 itu bisa, dan ke server 3 dari pilihan 12 bisa, kemudian dari pilihan server 3 bisa, yang dari coba dari pilihan 11 ke server 3 bisa, ke server 2 juga harusnya bisa. Oke, nah jadi udah berhasil ya teman, yang 3 ini udah benar, tinggal yang 1. Pilihan 11 bisa akses HTTPS ke server 1. Oke, di sini kita coba, di sini X dulu web browser, kita coba 172.168.1.2.
Oke, nah ini tidak akan muncul ya teman. Bila kita pakai cache, kita coba go. Nah, ini muncul ya teman-teman. Nah, jadi kita udah berhasil ya teman-teman. Jadi kita udah berhasil membuat VLAN 11 hanya bisa mengakses HTTPS ke server 1, dan VLAN 11 juga diblok ya teman-teman untuk ping dan juga kirim paket teman-teman. Kita coba contohkan untuk ping. Command prompt kita ping 172.16.7.2. Nah, di sini akan reply from destination host uncrackable ya teman-teman. Nah, jadi kita udah benar ya teman-teman di blok server 1. Kemudian semua VLAN juga, semua akses VLAN juga di blok server 1 itu benar. Kemudian semua VLAN diizinkan permit atau diizinkan ke server 2 dan server 3. Nah, jadi kita udah semua ya teman-teman, udah berhasil semua. Nah, jadi mungkin cukup segitu ya teman untuk pembelajaran di akses control list kali ini. Oke, mungkin saya rasa cukup untuk pembelajaran kali ini ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.